Bayangkan, seorang yatim yang terbuang, diremehkan, bahkan tak pernah tahu siapa keluarganya. Tiba-tiba dipanggil untuk menjadi pewaris tunggal seorang kakek miliarder yang terkurung puluhan tahun. Apa benar ini rezeki? Atau justru ujian yang membawanya pada kebenaran yang jauh lebih besar? Dukung kisah ini dengan menekan tombol like. Semoga apa yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Hujan turun deras membasahi atap-atap seng panti asuhan yang sudah mulai berkarat. Langit muram seperti hati anak laki-laki yang duduk sendirian di balik jendela, memandangi jalanan becek yang tak pernah menjanjikan apa-apa. Namanya Arka, usia 17 tahun, yatim sejak bayi. Tidak ada yang tahu siapa orang tuanya, dari mana asalnya, atau bahkan mengapa ia bisa berada di depan gerbang panti pada malam tahun baru 16 tahun silam, dibungkus kain usang dan setangkup doa yang ditulis di secari kertas. Tolong rawat anak ini. Semoga jadi hamba yang dicintai Allah. Dari kecil, Arka sudah belajar memahami makna kehilangan. Bahkan sebelum ia bisa mengucapkan kata, ayah. Anak-anak lain di panti menyebutnya, sisa dunia, anak tak bertuan, dan yang paling sering, anak buangan. Tidak semua anak panti seperti itu, tapi sebagian besar memang telah tumbuh dalam luka yang membusuk, dan luka, jika tak disembuhkan, akan menciptakan luka baru pada orang lain. Arka bukan tipe yang suka membalas. Dia diam, dia menunduk, tapi dadanya sesak. Setiap malam, saat semua sudah tertidur, ia menghadap ke arah kiblat dari lantai kamarnya yang dingin, bersujud dalam sunyi. Suara rintihannya hanya terdengar oleh awan gelap yang menggantung di langit, dan oleh zat yang tak pernah tidur. Ya Allah, kalau memang aku tak pantas punya keluarga, jangan biarkan aku kehilangan keyakinan pada MU. Jangan buat aku percaya bahwa hidupku sia-sia. Ia bukan anak yang cerdas di sekolah, tak juga kuat dalam olahraga. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda, hatinya tak pernah keras. Ia selalu memberi sisa makanannya, membantu adik-adik mengaji, bahkan rela memungut sepatu sobek teman yang dibuang hanya karena tak muat lagi. Namun dunia memang tak adil. Kepala panti, Bu Mahani, seorang wanita paruh baya yang terkenal ketat, seringkali lebih sayang pada anak-anak yang pandai menarik simpati para donatur. Arka tak pernah mendapat pakaian baru saat lebaran, hanya pakaian bekas yang digulung di plastik hitam. Tapi ia tetap menyunggingkan senyum, sebab ia tahu, Allah tak menilai dari pakaian, tapi dari hati. Hari itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan panti. Langka sekali ada mobil sebagus itu singgah di tempat yang lebih sering dikunjungi oleh pemulung dan pengemis. Arka, yang tengah menyapu halaman, sempat berpikir itu mobil salah alamat. Tapi seorang pria keluar dengan jas rapi dan tatapan tajam, membawa map coklat. Ia tidak melihat pada anak-anak lain, hanya menatap langsung pada Arka, dan bertanya, "Kamu Arka?" Arka ragu menjawab. Ia takut. Ini jebakan dari kakak-kakak panti yang sering mempermainkannya. Tapi saat pria itu menunjukkan identitas dan menyebut nama lengkap Arka yang tertera di akta kelahiran yang bahkan ia sendiri belum pernah lihat, dadanya seperti ditusuk ribuan panah. Ada yang ingin bertemu denganmu. Seseorang yang sudah lama mencari keberadaanmu. Kepala panti dipanggil. Pembicaraan terjadi di ruang tamu. Arka menunggu di luar, tubuhnya gemetar. Bukan karena hujan yang masih rintik-rintik, tapi karena ketakutan akan harapan yang tumbuh terlalu tiba-tiba. Selama ini hidupnya datar, tidak pernah ada kejutan, dan sekarang semesta melemparkan kemungkinan yang terlalu besar untuk diterima oleh seorang anak yang bahkan tak punya sepotong masa lalu. Beberapa anak panti menatapnya dari jendela. Iri, sinis, penuh cemooh. Paling juga ditolak lagi nanti, ujar salah satu. Arka menunduk. Ia berusaha menutup telinga, tapi tidak bisa menutup hatinya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Pria berjas itu melangkah keluar, diikuti Bu Mahani yang wajahnya berubah drastis dari biasanya. Ia tak lagi garang, justru seperti bingung menahan sesuatu. Arka, kamu ikut mereka. Hanya sebentar, katanya. Tak ada penjelasan lebih. Tak ada perpisahan. Bahkan tak ada waktu untuk menyiapkan apapun. Arka melangkah keluar gerbang panti dengan langkah kecil. Takut, ragu,
Tapi ada desir aneh dalam hatinya. Ia tidak tahu apakah ini jalan keluar dari penderitaan, atau awal dari penderitaan yang lebih dalam. Di dalam mobil, pria itu hanya berkata singkat, "Jangan takut. Semua yang akan kau temui akan mengubah hidupmu selamanya." Arka menatap keluar jendela. Jalanan yang ia kenal kini perlahan berganti dengan jalan-jalan asing, gedung-gedung tinggi, dan langit yang tampak berbeda. Seakan-akan dunia yang selama ini menjauh, kini mendekat, menantinya di ujung ketidakpastian. Namun di balik semua itu, satu hal tetap ia bawa, keyakinan pada Allah. Jika ini takdirnya, maka biarlah semua terjadi sebagaimana yang telah tertulis. Sebab bagi Arka, lebih baik tersesat dalam jalan yang dituntun olehnya, daripada berjalan lurus tanpa arah yang pasti. Dan dari sinilah, kisah sebenarnya dimulai. Mobil hitam itu melaju melewati batas kota. Arka hanya bisa diam di kursi belakang, menatap keluar jendela yang memburam oleh sisa hujan. Gedung-gedung tinggi menggantikan rumah-rumah reot yang biasa ia lihat. Jalanan tampak bersih, berkilau oleh lampu-lampu mewah kota yang jarang, bahkan tak pernah, dijamah oleh anak panti sepertinya. Jantung Arka masih berdetak tak beraturan. Siapa orang yang mencari dirinya? Mengapa baru sekarang? Dan mengapa pria ini, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Adrian, pengacara dari kantor hukum ternama, tampak sangat yakin bahwa ia adalah anak yang tepat? Arka, kamu pasti punya banyak pertanyaan. Tapi mohon bersabar, kata Pak Adrian sambil membuka map berisi dokumen-dokumen resmi. Kami hanya menjalankan wasiat. Ada seseorang yang sudah lama menunggumu. Mungkin lebih lama dari yang bisa kamu bayangkan. Arka mengangguk pelan. Tidak ada yang terasa nyata. Dunia seakan berubah hanya dalam beberapa jam. Ia tak lagi menyapu halaman panti. Ia tak lagi mencuci piring bekas anak-anak lain. Kini ia duduk di dalam mobil berpendingin udara, melewati tempat-tempat yang hanya pernah ia lihat dari buku-buku lusuh di perpustakaan panti. Tiba-tiba, rasa takut merayap perlahan. Bagaimana jika ini semua salah? Bagaimana jika mereka mencampur identitas? Atau lebih buruk, bagaimana jika ini hanya permainan jahat untuk menguji hatinya lagi? Namun jauh di dalam hatinya, suara kecil berkata, "Bukankah kau pernah berdoa agar hidupmu berubah, Arka?" Mobil berhenti di depan sebuah gedung kantor bertingkat. Seluruh dindingnya kaca, memantulkan langit malam. Di lobi, petugas keamanan berdiri rapi, menunduk hormat pada Pak Adrian. Arka hanya bisa menunduk, merasa kecil di tengah orang-orang bersetelan mahal. Mereka menatapnya seperti debu yang masuk ke ruangan ber-AC. Lift naik perlahan, berhenti di lantai tertinggi. Arka melangkah masuk ke ruang pertemuan besar. Meja kayu panjang, kursi kulit mahal, lampu gantung kristal. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya satu berkas tebal tergeletak di meja, bertuliskan namanya dengan huruf kapital, Arka. Pak Adrian duduk, membuka lembar demi lembar. Ia mulai menjelaskan. Suara tenangnya justru membuat suasana semakin mencekam. 16 tahun yang lalu, seorang miliarder terkenal di negeri ini menghilang dari dunia bisnis. Namanya perlahan dilupakan publik. Namun kami tahu, ia tidak mati. Ia hanya menghilang dari permukaan. Ia dikurung di tempat yang tidak bisa ia lawan, oleh keluarganya sendiri, karena dianggap terlalu tua, terlalu keras, terlalu konservatif dalam menjaga hartanya. Arka hanya menatap, tak mengerti kemana arah cerita ini. Sebelum ia menghilang, ia membuat satu keputusan penting. Ia ingin menyerahkan seluruh harta kekayaannya, yang bernilai triliunan, kepada satu orang. Bukan anaknya. Bukan cucunya, tapi kepada seseorang yang tidak terikat darah. Seseorang yang menurutnya masih suci. Pak Adrian menatap Arka dalam-dalam. Dan nama itu adalah kamu, Arka. Ruangan menjadi sunyi. Nafas Arka tercekat. Ia tak mampu berbicara. Tubuhnya dingin, bukan karena udara, tapi karena tubuhnya belum pernah terbebani beban sebesar ini. Triliunan? Warisan? Miliarder? Semua kata itu terdengar asing, terlalu jauh dari dunia yang selama ini ia kenal.
Ia bahkan tidak tahu berapa harga sepatu barunya, karena tak pernah punya. Ada banyak hal yang belum bisa saya buka sekarang. Yang pasti, kamu akan bertemu langsung dengan beliau. Tapi ada syarat. Kamu tidak boleh menolak. Karena bila kamu menolak, maka tidak ada orang lain. Dan semuanya akan lenyap. Arka tak langsung menjawab. Ia memejamkan mata. Detik-detik ini seperti ruang hampa. Segalanya tak berbunyi. Hanya degup jantungnya yang keras terdengar dari dalam. Ya Allah, jika ini cobaan, kuatkan. Jika ini berkah, jangan biarkan aku lupa siapa diriku. Ia mengangguk. Tak ada alasan kuat. Hanya dorongan aneh dalam dada yang membuatnya percaya bahwa semua ini bukan kebetulan. Keesokan harinya, Arka dibawa ke sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan. Rumah besar di pinggir kota, tersembunyi oleh hutan rindang dan pagar tinggi. Bangunannya seperti istana tua. Angin di sana dingin. Suasananya sepi, tapi bukan sepi biasa. Ini sepi yang menakutkan, seperti tempat yang menyimpan banyak cerita tak terucap. Saat pagar besi terbuka perlahan, Arka merasa tubuhnya ditarik masuk ke dunia yang asing. Sebuah rumah besar berdiri kokoh, dengan jendela-jendela besar yang tertutup tirai. Tak ada suara burung, tak ada tawa, hanya denting waktu yang seolah menahan napasnya. Disinilah semuanya dimulai, kata Pak Adrian singkat. Arka belum tahu siapa yang akan ia temui. Belum tahu apa yang akan diucapkan. Tapi yang ia tahu, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Dunia yang ia pijak ini bukan lagi dunia panti, bukan lagi dunia bertahan hidup, tapi dunia yang mengajaknya masuk ke dalam misteri besar. Misteri tentang seseorang yang memilihnya, tanpa alasan yang jelas. Dan pintu rumah besar itu mulai terbuka perlahan, menyambutnya, ke takdir yang tak pernah ia minta. Gerbang besi yang terbuka itu seakan menelan Arka ke dunia lain. Langkahnya berat ketika ia melewati jalanan berbatu menuju rumah besar di ujung pelataran. Rumah itu tinggi menjulang, dindingnya kokoh dan tua, seperti bangunan yang telah berdiri melewati banyak masa, menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa dikisahkan oleh siapapun. Suasananya kaku, tak ada kehidupan, bahkan dedaunan pun seolah enggan bergerak. Arka memandangi sekelilingnya. Di kanan, ada taman luas, tapi tak terawat. Rumput-rumput liar tumbuh merayap ke arah patung-patung marmer yang retak. Di kiri, sebuah kolam air mancur yang sudah kering dan berlumut. Semuanya tampak seperti dunia yang pernah hidup, lalu ditinggalkan begitu saja oleh waktu. Pintu utama rumah itu terbuka tanpa suara. Tidak ada sambutan, tidak ada senyum, hanya derit halus dari engsel pintu tua. Arka melangkah masuk dengan hati gemetar. Dan begitu ia menapakkan kaki di dalam, hawa dingin langsung menyergap seperti tangan tak kasat mata yang mencengkeram pundaknya. Interior rumah itu lebih mewah dari apapun yang pernah ia lihat. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung kristal raksasa, karpet merah marun yang tebal, dan lukisan-lukisan besar tergantung di dinding. Tapi entah kenapa, kemewahan itu tidak menghangatkan hati, justru sebaliknya, terasa seperti museum peninggalan tragedi. Rumah ini besar. Tapi kau akan segera tahu besarnya bukan pada luasnya saja. Ujar Pak Adrian, nyaris berbisik. Arka tak menjawab. Ia lebih sibuk menahan degup jantungnya. Setiap langkahnya menimbulkan gema panjang. Ia bisa merasakan matanya ingin melihat segalanya sekaligus. Tapi tubuhnya terlalu takut untuk bergerak bebas. Mereka melewati lorong panjang yang dindingnya dipenuhi lukisan orang-orang asing. Wajah-wajah bangsawan, semua dengan tatapan tajam dan ekspresi serius. Arka merasa seperti sedang diadili oleh mata-mata mati yang enggan melepas pandangan darinya. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di depan sebuah pintu ganda yang lebih besar dari pintu manapun di rumah itu. Pak Adrian mengetuk pelan, lalu mendorongnya perlahan. Di dalam, sebuah kamar luas terbentang, dikelilingi tirai gelap. Udara di dalam kamar itu lebih dingin. Bau obat dan parfum tua bercampur jadi satu, menusuk hidung. Di tengah ruangan, ada ranjang besar dengan kepala kayu ukiran emas. Di atasnya, seorang pria tua duduk di kursi roda, punggungnya sedikit membungkuk, dan selimut tebal menutupi kakinya. Arka membeku.
Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok yang katanya telah menunggu dirinya selama bertahun-tahun. Wajah pria tua itu penuh keriput. Matanya sayu namun menyimpan sorot tajam yang mengintip dari balik redupan. Rambutnya sudah putih semua, tapi masih tersisir rapi. Tangan kanannya menggenggam tongkat kecil, bukan untuk berjalan, tapi seolah untuk mengingatkan bahwa ia pernah memegang kuasa. "Ini Arka," kata Pak Adrian lembut. Pria tua itu tak menjawab. Ia hanya menatap Arka lama sekali. Napasnya pelan dan berat. Lalu, tiba-tiba, ia tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia. Itu senyum penuh rahasia. Senyum yang menyimpan ratusan kisah yang belum pernah diucapkan. Arka menunduk. Ia merasa tak layak berdiri di ruangan ini. Tapi pria tua itu justru mengangkat tangannya sedikit, mengisyaratkan agar Arka mendekat. Dengan langkah ragu, Arka mendekat. Ia bisa mendengar suara napas kakek itu seperti suara jam tua yang berdetak lambat, seakan menghitung sisa waktu hidupnya. "Aku menunggumu terlalu lama," ucap si kakek dengan suara yang serak dan berat. "Akhirnya kamu datang juga." Arka tak tahu harus membalas apa. Bibirnya bergetar, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya memandang mata pria tua itu dan merasa ada sesuatu di dalam sana. Bukan hanya kelembutan, tapi luka. Luka yang dalam, dan belum pernah sembuh. "Aku tidak tahu siapa Anda," kata Arka jujur. Suaranya pelan. "Tapi jika saya memang diminta untuk datang, saya hanya ingin tahu kenapa." Si kakek tersenyum lagi. Kali ini lebih lembut. "Karena kamu adalah harapanku terakhir. Bukan karena darahmu, tapi karena hatimu." Hari-hari berikutnya, Arka tinggal di rumah itu. Tapi bukan kenyamanan yang ia rasakan, melainkan kehampaan. Rumah itu tidak ramai. Tak ada tawa, tak ada suara musik. Hanya detik jam dinding yang terus bergerak seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang tidak diketahui. Para pelayan tidak banyak bicara. Mereka seperti robot, hanya bekerja dan menghilang. Arka bahkan tak pernah tahu dari mana mereka datang atau kemana mereka pergi saat malam tiba. Rumah itu seolah memiliki jantung sendiri, dan Arka adalah darah baru yang dipompa masuk tanpa tahu perannya. Kadang malam hari, ia mendengar suara seperti langkah kaki di lorong atas. Tapi setiap kali ia keluar untuk memastikan, lorong itu kosong. Hanya lampu dinding yang berkedip dan udara dingin yang tak wajar. Ia mulai mencatat, mencoba mengingat arah kamar, tangga rahasia, dan lorong-lorong sempit yang tersembunyi. Ia merasa rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi labirin yang menyimpan sesuatu. Tapi dari semua itu, yang paling mengganggunya adalah perasaan. Rumah ini sedang menunggu sesuatu. Entah itu kebenaran, atau kehancuran. Dan malam itu, saat ia kembali ke kamarnya, di atas ranjangnya ada secari kertas yang tidak ia letakkan. "Jangan terlalu percaya pada yang terlihat baik. Di rumah ini, kebenaran selalu bersembunyi di balik kebisuan." Tangannya gemetar saat membaca tulisan tangan tua itu. Siapa yang menulisnya? Dan untuk siapa pesan itu? Arka belum tahu. Tapi yang pasti, rumah besar itu, dengan seluruh kemewahannya, bukan tempat biasa. Ia tahu, hidupnya tak lagi normal. Dan ia mulai curiga, bukan hanya dia yang sedang diamati, tapi mungkin, sejak awal, ia telah dipilih bukan untuk menerima, melainkan untuk mengungkapkan. Pagi itu sunyi. Matahari nyaris tak bisa menembus kaca jendela yang tertutup tirai tebal. Arka duduk diam di tepi tempat tidurnya, menggenggam secari kertas tua yang ditemukan semalam. Pesan misterius itu masih membekas dalam pikirannya. Jangan terlalu percaya pada yang terlihat baik. Pertanyaan menggumpal di kepalanya. Tapi belum ada satupun yang punya jawaban. Rumah ini terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu penuh rahasia untuk bisa dimengerti hanya dalam hitungan hari. Ketukan di pintu memecah lamunannya. "Arka, bersiaplah. Hari ini kamu akan mendengarkan sesuatu yang penting," kata Pak Adrian dari balik pintu. Langkah-langkah Arka mengiringi suara denting jam antik di ujung lorong. Mereka berjalan tanpa bicara, melewati lukisan-lukisan tua dan patung-patung batu yang seperti mengawasinya. Ruang pertemuan sudah disiapkan. Di tengahnya,
Ada meja bundar dengan berkas-berkas, segel, dan satu kotak kecil berlapis kulit hitam. Di sekeliling meja, duduk beberapa orang asing dengan wajah-wajah serius. Semuanya tampak seperti tokoh penting, tapi tidak satu pun menyapa. Arka mengambil tempat yang disediakan. Perasaannya seperti duduk di ujung tebing yang tidak terlihat dasarnya. Pak Adrian berdiri, membuka map coklat yang ia bawa sejak pertama kali menjemput Arka. Sesuai dengan perintah beliau, katanya tenang. Hari ini saya akan membacakan salinan resmi wasiat dari Tuan Sulaiman Mahendra. Beberapa orang di ruangan itu tampak gelisah. Salah satunya, pria dengan jas kelabu dan dasi merah, bahkan mendengus pelan. Wanita parubaya di sebelahnya menggigit bibir, seperti menahan amarah. Arka mencuri pandang. Mereka jelas tidak senang dengan keberadaannya. Pak Adrian mulai membaca. Aku, Sulaiman Mahendra, dalam kesadaran penuh, menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan, kepemilikan perusahaan, saham, tanah, dan aset bergerak maupun tidak bergerak, akan diwariskan kepada Arka. Suasana langsung berubah. Apa? Seru pria berjas kelabu itu sambil berdiri. Dia bahkan bukan darah kita. Dia anak siapa? Wanita di sebelahnya langsung menimpali. Ini tidak bisa diterima. Kami keluarga kandung. Kami yang seharusnya menerima semua itu. Bukan, anak yatim yang bahkan tak punya nama belakang. Arka membeku. Kata-kata itu menampar hatinya seperti cambuk. Tapi ia tetap diam, mencoba menyembunyikan luka yang kembali menganga. Pak Adrian mengangkat tangannya, meminta tenang. Wasiat ini sah secara hukum. Telah ditandatangani, disahkan oleh notaris, dan berlaku sejak saat ini. Lelaki berjas itu menatap tajam ke arah Arka. Kamu pikir kamu siapa? Kau pikir hanya karena dapat wasiat kamu bisa ambil semuanya begitu saja? Arka menggigit bibir. Ia ingin bicara, ingin membela diri, tapi tak tahu harus berkata apa. Ia tak pernah meminta ini. Ia bahkan tak tahu siapa Tuan Sulaiman sebelum beberapa hari lalu. Tapi sekarang, ia dipaksa berdiri di tengah pusaran kebencian dari orang-orang yang merasa dirampas. Pak Adrian melanjutkan. Namun ada syarat. Warisan ini tidak langsung jatuh ke tangan Arka. Ia harus tinggal di rumah ini, bersama Tuan Sulaiman, hingga akhir hayat beliau. Tanpa jeda, tanpa meninggalkan rumah ini sekalipun. Ruangan menjadi senyap seketika. Pria berjas kelabu mendengus, lalu duduk kembali, menyilangkan tangan dengan kesal. Kalau begitu, biar dia dikurung di sini. Sampai tua juga silakan. Toh, dia tidak akan bertahan lama, ucapnya sinis. Arka menunduk. Hatinya penuh gemuruh, bukan karena harta, bukan karena amarah mereka, tapi karena kebenaran yang seolah dipaksa kepadanya. Ia ingin tahu, kenapa? Apa alasan seorang kakek tua, miliarder, memilih dirinya yang bahkan tidak punya sepotong sejarah? Sebelum ruangan dibubarkan, Pak Adrian membuka kotak kecil yang ada di meja. Di dalamnya, ada sebuah jam saku tua dan surat tangan dari Tuan Sulaiman sendiri. Ia memberikan jam itu kepada Arka. Ini milik beliau. Katanya, jika kamu mulai ragu, buka bagian belakangnya. Arka menggenggam jam itu. Berat, dingin, dan berdebu oleh waktu. Ia tidak membukanya saat itu. Terlalu banyak pasang mata yang menghakiminya. Ia ingin sendirian. Ia ingin tenang. Sore menjelang malam. Langit mulai berubah kelam. Arka duduk di beranda belakang rumah besar itu, sendiri. Angin menerpa wajahnya dengan getir. Di tangannya, jam saku tua itu bergetar halus saat dibuka. Di bagian belakang jam itu, tertulis ukiran tangan. Harta ini bukan untuk diwarisi oleh darah, tapi untuk dijaga oleh hati. Karena darah bisa mengkhianat. Tapi hati yang bersujud kepada Allah tak akan pernah dusta. Air mata Arka jatuh tanpa suara. Itu bukan pesan biasa. Itu adalah panggilan yang menembus ruang dan waktu, mengguncang keyakinannya yang selama ini ia genggam dalam diam. Untuk pertama kalinya, Arka merasa bukan sekadar dipilih, tapi diminta untuk menjaga sesuatu yang lebih besar dari kekayaan. Malam itu, sebelum tidur,
Arka bersujud lama di kamarnya. Lantai dingin tak seberapa dibanding dinginnya dunia yang mulai memperlihatkan sisi kelamnya. Ya Allah, jika ini adalah amanah, jangan biarkan aku tergelincir. Jika ini cobaan, jangan biarkan aku menyerah. Dan jika ini awal dari kebenaran, tuntunlah aku untuk tidak buta. Di luar jendela, rumah besar itu kembali senyap. Tapi kali ini, kesunyian itu seperti mempersiapkan sesuatu. Sebab sejak wasiat itu dibacakan, satu hal pasti, rumah ini tak akan lagi tenang. Dan Arka pun belum tahu bahwa menjaga warisan jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. Sejak wasiat dibacakan, suasana rumah besar itu berubah. Bukan secara kasat mata, tidak ada pintu yang tiba-tiba tertutup sendiri, atau suara keras dari dinding, tapi udara. Udara yang sebelumnya hanya dingin, kini mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk Arka berdiri setiap kali ia melangkah di lorong-lorong panjang. Seperti ada sesuatu, atau seseorang, yang ikut berjalan bersamanya, meski tak terlihat. Malam pertamanya setelah wasiat adalah malam yang paling panjang dalam hidup Arka. Ia tidak bisa tidur. Di luar kamarnya, angin berdesir tapi jendela tertutup rapat. Tirai bergerak pelan seperti dilambai. Padahal tak ada apapun yang menyentuhnya. Jam saku milik Tuan Sulaiman ia letakkan di meja samping ranjang. Tapi suara tik-tak-nya terdengar terlalu nyaring, seperti sengaja berteriak di dalam sunyi. Detiknya terasa lambat, menusuk ke dalam kepala. Tepat pukul 2 dini hari, ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Ia pikir itu pelayan. Tapi saat ia keluar kamar, lorong kosong, dan suara itu tetap terdengar. Padahal tidak ada siapapun di sana. Arka menatap langit-langit. Ada lantai yang tidak pernah ia kunjungi. Pintu ke sana selalu terkunci. Bahkan Pak Adrian tidak pernah menjelaskan apa yang ada di atas. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini, diiringi suara pelan. Seperti seseorang sedang menangis. Suara itu tak keras, justru sangat halus, dan justru karena halusnya, membuat seluruh tubuh Arka gemetar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin imajinasi. Mungkin sisa trauma karena wasiat dan perlakuan keluarga besar Sulaiman yang menolaknya. Namun saat pagi datang, ia menemukan sesuatu di depan pintunya. Bunga melati kering. Tak ada yang menaruhnya. Dan tak ada pelayan yang mengaku meletakkannya di sana. Arka tahu betul, melati bukan sekadar bunga, ia lambang duka dalam budaya lama. Siang harinya, Pak Adrian datang dengan beberapa dokumen. Di tengah percakapan tentang warisan, Arka bertanya, siapa yang tinggal di lantai atas? Pak Adrian menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara berat. Dulu itu kamar putri tunggal Tuan Sulaiman. Tapi kamar itu sudah lama dikunci. Tidak ada siapapun di sana sejak tragedi. Arka menelan ludah. Tragedi apa? Pria itu terdiam. Tidak semua rahasia pantas diungkap. Arka. Kadang, semakin kau tahu, semakin berat beban yang kau bawa. Jawaban itu justru membuat hati Arka gelisah. Ia mulai merasa bahwa warisan ini bukan hanya tentang kekayaan. Tapi tentang sesuatu yang terkubur, dan sekarang mulai bangkit kembali karena kehadirannya. Malam ketiga, suara itu tak datang dari atas, tapi dari lorong belakang. Arka memberanikan diri keluar kamar. Ia berjalan perlahan dengan senter kecil di tangan. Di ujung lorong, ada pintu tua yang belum pernah ia buka. Gagangnya berdebu. Ia ragu, tapi tangan seperti digerakkan sesuatu, dan saat pintu itu terbuka, bau lembab langsung menyergap wajahnya. Ruangan itu sempit, penuh rak tua dan barang-barang antik. Di pojok ruangan, ada sebuah kursi goyang kayu. Dan yang membuat jantung Arka hampir berhenti adalah, kursi itu bergoyang pelan. Tak ada angin, tak ada siapapun. Tiba-tiba, senter di tangannya padam. Arka mematung dalam gelap. Nafasnya memburu. Ia meraba tembok, mencoba kembali ke pintu, tapi ia tahu, ada sesuatu di ruangan itu bersamanya. Ia tidak lari. Ia berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi aku.
Jangan biarkan aku tenggelam dalam ketakutan ini. Jika ini ujian MU, beri aku keberanian untuk melewatinya. Tiba-tiba, cahaya menyala kembali. Kursi itu berhenti bergerak. Arka keluar cepat-cepat. Ia mengunci pintu itu dari luar, dan bersumpah tidak akan kembali ke sana, sampai ia tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Esok harinya, ia menemani Tuan Sulaiman di ruang utama. Kakek itu hanya duduk diam di kursi roda, menatap jendela. Tapi kali ini, ia memanggil Arka dengan suara yang lemah. Rumah ini punya sejarah panjang, tapi tak semua sejarah itu membanggakan. Arka duduk di sampingnya. Tuan Sulaiman tidak memandangnya, tapi suaranya dalam. Dulu, rumah ini penuh canda dan tawa. Tapi semua berubah ketika mereka mulai menjadikan harta sebagai agama baru. Arka mengernyit. Mereka. Kakek itu terdiam lama, lalu berbisik lirih. Orang-orang yang kamu temui kemarin, bukan hanya tamak. Mereka menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang aku takut, sekarang sedang mencarimu. Kalimat itu menggantung di udara. Dingin, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Arka ingin bertanya lebih, tapi Tuan Sulaiman sudah memejamkan mata. Ia kembali membisu dalam lamunan panjang. Dan Arka sadar, apapun yang ingin dikatakan pria tua itu, belum selesai. Malam keempat, suara tangisan itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari lantai atas. Suara itu datang dari dalam kamarnya sendiri. Arka terbangun. Jantungnya berdebar. Di sudut kamar, ia melihat siluet samar seperti seseorang yang duduk, memunggunginya. Tubuhnya membeku. Ia membaca pelan, dalam hati. Ia tahu, hanya kepada Allah ia bisa bergantung saat akal tak lagi bisa membedakan mana nyata, mana tidak. Dan saat ia menyalakan lampu, tak ada siapapun. Tapi di tempat siluet itu tadi, ada setangkai melati segar. Segar, tidak kering seperti sebelumnya. Pagi harinya, Pak Adrian menemukan Arka duduk di perpustakaan. Lingkar mata hitam, wajah pucat. Kamu tidak baik-baik saja, ucapnya. Arka menatapnya lelah. Saya pikir, rumah ini sedang bicara. Pak Adrian tidak tersenyum. Ia menatap serius. Mungkin memang begitu. Kini, Arka tahu bahwa warisan ini bukanlah hadiah. Rumah ini tidak hanya menyimpan emas atau saham, tapi menyimpan roh masa lalu, luka yang membekas, dan jiwa-jiwa yang belum tenang. Dan setiap malam, ia merasa, rumah ini sedang mengujinya. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai penjaga kebenaran yang sudah terlalu lama dikubur dalam diam. Pagi itu langit mendung, menggantung rendah di atas atap rumah tua yang semakin terasa seperti perangkap waktu. Arka duduk di sudut perpustakaan. Matanya merah karena kurang tidur. 4 malam berturut-turut ia diganggu oleh suara tangis, bunga melati yang entah dari mana asalnya, dan bayangan samar yang datang tanpa suara, lalu menghilang tanpa jejak. Tapi pagi ini berbeda. Ketika ia menyusuri rak-rak buku untuk mencari pelarian dari rasa takut yang terus menghantuinya, jemarinya tanpa sengaja menyentuh punggung sebuah buku tua berwarna hitam. Buku itu tampak berbeda dari yang lain, lebih tebal, kulitnya mengelupas, dan ada bekas jari yang tertanam samar di permukaannya. Saat Arka menarik buku itu keluar, terdengar suara klik pelan dari belakang rak. Sebuah celah terbuka, pintu rahasia yang tersembunyi di balik kayu tua. Arka menelan ludah, hatinya seketika berdebar. Rasa takut menyeruak, tapi ada rasa penasaran yang lebih kuat. Seolah semua yang terjadi selama ini menggiringnya ke titik ini. Celah itu cukup sempit, tapi cukup untuk ia lewati. Di baliknya, lorong kecil berdebu membawanya ke ruangan rahasia, tersembunyi dari rumah utama. Dindingnya dipenuhi lukisan lama, tapi satu di antaranya membuat tubuh Arka melemah seketika. Seorang perempuan muda dalam balutan gaun putih duduk di kursi taman. Wajahnya lembut, tatapannya tenang, namun ada kesedihan dalam matanya. Tapi yang membuat Arka tak bisa bicara adalah wajah itu. Wajah yang sangat mirip dengan wajahnya sendiri. Rasanya seperti bercermin ke masa lalu. Arka mendekat. Di bawah lukisan,
Ada plakat kecil bertuliskan, Rafa Mahendra, putri tunggal Sulaiman Mahendra. Darah Arka berdesir. Ia menyentuh plakat itu pelan, lalu membuka laci kecil di bawahnya. Di dalamnya, ada album foto tua yang disimpan rapi, seolah disengaja agar tidak ditemukan sembarang orang. Halaman demi halaman ia buka, dan setiap lembaran seperti menghantam dadanya lebih keras. Rafa dalam berbagai foto, saat remaja, saat wisuda, dan saat menggendong bayi. Foto itu membuat Arka terdiam lama. Seorang bayi dibungkus kain putih. Wajahnya kecil, polos, tidak sadar bahwa kamera mengabadikan awal dari cerita yang akan dipenuhi kehilangan. Di balik foto, ada tulisan tangan halus. Untuk anakku, jika suatu hari kamu mencariku, aku selalu mencintaimu. Maafkan aku. Tangan Arka gemetar. Ia tak bisa menahan air mata. Selama ini, ia hidup dalam keyakinan bahwa dirinya tidak diinginkan siapapun. Bahwa ia dibuang, dibiarkan, dijauhkan dari dunia. Tapi sekarang, ia tahu. Ibunya mencarinya. Ibunya mencintainya. Ibunya tidak pernah membuangnya. Dan yang lebih mengguncang, ibunya adalah putri kandung dari Sulaiman Mahendra. Arka keluar dari lorong itu dengan langkah limbung. Ia berlari ke kamar Tuan Sulaiman, berharap mendapatkan jawaban. Sang kakek sedang duduk seperti biasa. Dia menatap jendela. Tapi saat Arka masuk dengan wajah penuh air mata, Sulaiman menoleh, dan tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang tajam. Kenapa? Tidak pernah kau katakan dari awal. Suara Arka serak, bergetar antara amarah dan luka. Itu ibuku. Bukan? Rafa. Rafa Mahendra. Dia ibuku. Bukan. Sulaiman memejamkan mata. Lama. Lalu anggukan kecil mengiakan segalanya. Rafa adalah cahaya terakhir dalam hidupku, ucapnya pelan. Dia satu-satunya yang melihat aku sebagai ayah, bukan sebagai pemilik kekuasaan. Tapi karena dia memilih laki-laki yang tidak kusetujui, segalanya berubah. Arka tercekat. Ayahku. Sulaiman menghela napas panjang. Dia bukan siapa-siapa di mata keluargaku. Seorang pria miskin, tapi baik hati. Rafa melarikan diri bersama dia. Kami tak mendengar kabar hingga suatu hari, seseorang meletakkanmu di depan panti. Dan Rafa. Arka bertanya lirih. Apa yang terjadi padanya? Sulaiman terdiam. Matanya berkaca-kaca. Suaranya patah-patah. Dia meninggal. Dibunuh. Karena sesuatu yang tidak pernah seharusnya dia tahu. Aku terlambat menemukanmu. Arka. Terlalu lama aku dikurung dalam kesombongan dan kuasa, hingga aku tak sadar bahwa cucuku sendiri tumbuh tanpa pelukan. Kata-kata itu menghujam. Arka jatuh terduduk. Dinding rumah besar itu seolah ikut menangis bersamanya. Ia ingin berteriak, ingin memukul apapun di depannya. Tapi yang keluar hanyalah isak tertahan. Bukan harta, bukan warisan, tapi kebenaran. Kebenaran tentang darahnya sendiri yang selama ini dikaburkan, disembunyikan, bahkan dikubur hidup-hidup demi melindungi nama besar keluarga. Arka memejamkan mata, lalu bersujud. Ya Allah. Selama ini aku merasa hina karena tak tahu siapa diriku. Tapi ternyata, asal-usul bukanlah yang membuatku kuat. Melainkan kebenaran yang kau izinkan untuk kutemukan, meski lewat jalan yang menyakitkan. Malam itu, Arka berdiri lama di depan lukisan ibunya. Ia menyentuh gambar itu sekali lagi. Kali ini tidak dengan bingung, tapi dengan pengakuan. Namamu Rafa, dan aku adalah darahmu. Ia bersumpah dalam hati. Ia akan cari tahu siapa yang membuat ibunya pergi dari dunia terlalu cepat. Bukan untuk membalas, tapi untuk memberi keadilan pada seseorang yang telah melahirkan cinta di tengah kebencian dunia. Dan rumah besar itu, yang dulu seperti musuh, kini jadi saksi bahwa Arka tak lagi sendiri. Ia telah menemukan jejak darahnya. Dan luka itu tidak akan ia biarkan tertutup debu lagi. Hujan mengguyur halaman rumah tua itu tanpa henti sejak malam sebelumnya. Seperti langit ikut merasakan beban yang kini menggelayut di bahu Arka.
Setelah kebenaran tentang ibunya terungkap, dunia terasa berubah. Bukan menjadi lebih ringan, tapi justru lebih gelap, lebih licik. Arka kini tahu, ia adalah darah dari Rafa Mahendra. Dan itu artinya, ia bukan hanya pewaris karena pilihan, tapi juga karena hak. Namun kebenaran itu tidak membawa pelukan, tidak membawa damai. Yang datang justru pengkhianatan. Siang itu, datang seorang tamu. Bukan tamu biasa, melainkan pria yang sejak pembacaan wasiat menatap Arka dengan kebencian mendalam. Raihan Mahendra, anak tertua dari kakak Sulaiman Mahendra. Seorang pria berpendidikan tinggi, tampilannya rapi, tutur katanya manis, tapi tatapan matanya dingin seperti es yang menyimpan racun. "Boleh bicara sebentar, Arka?" katanya dengan senyum samar. Arka mengangguk, meski hatinya tak tenang. Mereka duduk di taman belakang, di bawah pohon trembesi tua yang daunnya basah terkena hujan semalam. Raihan menyodorkan secangkir teh, lalu berkata dengan suara tenang, "Kamu anak yang cerdas. Bisa sampai di sini, dan bertahan, itu bukan hal yang mudah." Arka diam, menunggu kemana arah pembicaraan itu. "Kamu tahu," lanjut Raihan, "dunia ini tidak adil. Terkadang, kebenaran bukan hal yang membuat orang senang. Justru itu yang paling menakutkan." Arka menatap langsung ke matanya. "Kalau Anda ingin mengatakan bahwa saya tidak pantas berada di sini, Anda bisa katakan langsung." Raihan tertawa kecil. "Bukan itu. Justru sebaliknya. Kamu berbahaya, Arka. Karena kamu tahu." Suasana mendadak mencekam. "Apa yang Anda maksud?" "Rafa, ibumu. Kau pikir kematiannya adalah kecelakaan? Atau takdir?" Raihan mencondongkan tubuh. "Kau terlalu polos. Dunia ini kotor, dan kadang keluarga adalah yang paling kejam." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk lambat-lambat. "Kau ingin tahu siapa yang menjebaknya, menghilangkannya dari sejarah keluarga? Tanyakan pada ayahmu. Tapi sayangnya dia pun sudah lenyap, bukan?" Arka menggenggam tangannya. "Apa maksud Anda?" Raihan bangkit, mendekat, berbisik di telinga Arka. "Jangan terlalu dekat pada kebenaran, kalau kau belum siap kehilangan segalanya." Malamnya, Arka merasa dadanya sesak. Ia kembali membuka surat-surat lama dari ruangan tersembunyi, berharap menemukan sesuatu tentang ayahnya, tentang siapa sebenarnya pria yang dibenci oleh keluarga Mahendra. Namun sebelum ia sempat menggali lebih dalam, pelayan rumah masuk terburu-buru. "Tuan Arka, kamar Tuan Sulaiman. Ada yang mencoba masuk paksa." Arka berlari menuju lantai 2. Di sana, pintu kamar Sulaiman terbuka lebar. Penjaga yang biasanya berjaga ditemukan pingsan di pojok lorong, dan di lantai, ada pecahan botol kaca. Tuan Sulaiman terbaring lemah. Napasnya tersengal, wajahnya pucat. Arka mendekat, menggenggam tangan kurus itu. Siapa yang melakukan ini? Namun kakek itu hanya membuka mata samar, lalu berkata pelan, "Dari dalam, orang dalam." Setelahnya, ia tak sadarkan diri. Pihak rumah sakit keluarga segera dipanggil. Keadaan Sulaiman kritis, tapi stabil. Pak Adrian datang malam itu juga. Wajahnya tegang. Ada seseorang yang ingin mengambil alih lebih cepat. Seseorang yang tahu, jika Tuan Sulaiman mati sekarang, kamu belum sepenuhnya memiliki kekuasaan legal. Arka memicingkan mata. "Raihan." Pak Adrian mengangguk. "Tapi kita tak punya bukti. Dan tanpa bukti, dia bisa memainkan narasi. Ia orang dalam, dan sangat berpengaruh." Arka meremas rambutnya. Frustrasi. Semua ini bukan tentang warisan lagi. Ini tentang nyawa. Tentang darah. Tentang pengkhianatan yang datang bukan dari luar, tapi dari keluarga sendiri. Dan malam itu, ketika Arka kembali ke kamarnya, ia mendapati jendela sudah terbuka. Angin masuk, membawa kertas kecil yang tertempel di meja. Tulisannya singkat. "Pergi, sebelum kau jadi korban selanjutnya." Tangannya gemetar. Tapi ia tidak takut. Tidak lagi. Jika orang-orang ini ingin menyingkirkannya, maka mereka harus tahu,
Ia bukan lagi anak panti yang bisa didiamkan. Ia adalah darah Rafa. Dan Rafa tidak akan diam jika tahu anaknya diancam. Keesokan harinya, Raihan datang lagi. Kali ini, ia lebih ramah. Maaf soal pembicaraan kemarin. Aku hanya emosional. Anggap saja aku bicara sebagai paman yang khawatir. Arka menatapnya tajam. Saya akan bertahan. Sampai akhir. Sampai semua terbuka. Raihan hanya tersenyum, lalu menepuk bahu Arka sambil berbisik pelan. Hati-hati, Arka. Bahkan kebenaran bisa membunuhmu. Malam turun cepat. Arka duduk sendirian di ruang kerja ibunya yang tersembunyi. Di depannya, tumpukan kertas, dokumen, dan foto-foto masa lalu yang mulai menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Di luar, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit. Dan Arka tahu, permainan telah dimulai. Tapi kali ini, ia tidak akan jadi pion yang ditakdirkan untuk jatuh. Ia akan melawan. Dengan nama ibunya. Dengan keyakinannya kepada Allah. Dengan semua luka yang kini jadi kekuatannya. Petir menyambar langit dengan suara menggelegar. Menggetarkan jendela-jendela besar rumah warisan Mahendra yang kini tak lagi sekadar bangunan. Tapi telah berubah menjadi medan perang diam antara kebenaran dan kebusukan darah sendiri. Arka berdiri lama di depan kamar Tuan Sulaiman. Sudah 2 hari kakek itu belum sadarkan diri. Tubuhnya terbaring lemah di bawah pengawasan ketat dokter pribadi yang dibayar dengan jumlah yang tak pernah disebutkan. Meski tubuhnya tak lagi bergerak, napasnya masih bertahan. Seolah ada yang masih ingin ia sampaikan, namun terpenjara dalam tubuh yang sudah tidak kuat menyampaikan apa-apa. Di luar kamar, penjaga baru telah ditempatkan. Kali ini bukan dari orang dalam keluarga, tapi dari luar. Atas perintah langsung Pak Adrian. Kita tidak bisa percaya siapapun lagi, Arka. Kata Pak Adrian malam sebelumnya. Raihan bukan satu-satunya yang punya kepentingan. Dan kamu bukan hanya pewaris harta, tapi pewaris luka. Kalimat itu menancap dalam kepala Arka hingga pagi ini. Pagi itu, Arka menyusuri kembali lorong-lorong rahasia yang ia temukan sebelumnya. Ia yakin, kebenaran yang selama ini diputarbalikan tidak hanya disembunyikan dalam kata-kata, tapi juga dalam ruang-ruang yang tak bisa disentuh sembarangan. Ia kembali ke ruang tersembunyi di belakang perpustakaan, tapi kali ini, ia membawa satu hal baru, kunci tua yang ia temukan semalam di laci meja kerja Sulaiman. Bentuknya aneh, besi tua dengan ukiran nama, Rafa. Perasaan Arka mencelos saat menyadari. Mungkin sang kakek memang ingin ia menemukan semuanya. Bukan lewat cerita lisan, tapi lewat potongan-potongan peninggalan masa lalu yang masih tersisa di rumah ini. Di balik tumpukan rak buku tua yang tak pernah tersentuh, ia menemukan pintu kayu kecil yang hampir tidak terlihat. Jauh lebih rendah dari pintu biasa, seolah memang ingin disembunyikan. Kunci itu pas, berputar perlahan, dan pintu terbuka. Udara dari dalam langsung menampar wajahnya. Lembab, dingin, dan penuh debu. Bau kayu lapuk dan kertas tua memenuhi ruangan gelap itu. Arka menyalakan lampu senter kecilnya dan melangkah masuk. Yang pertama kali ia lihat adalah lemari besi besar di sudut ruangan, tertutup rapat. Tapi tepat di sampingnya, ada kotak kayu panjang, dan di dalamnya, puluhan buku harian bersampul kulit. Semuanya bertanda R. Arka mengambil satu. Membuka halaman pertama. Tulisan tangan di dalamnya membuat napasnya tercekat. Ia mengenali goresan huruf itu. Sama seperti tulisan di balik foto masa kecilnya. Tulisan ibunya. Rafa, hari ini aku resmi tak dianggap anak. Bukan karena aku bersalah, tapi karena aku memilih cinta. Ayah memanggilku durhaka. Tapi bagaimana bisa cinta dianggap pengkhianatan? Halaman demi halaman dibacanya, dan semakin dalam ia tenggelam, semakin jelas gambaran utuh yang selama ini disembunyikan. Rafa tidak melarikan diri karena malu. Ia diusir, karena ia menolak dijodohkan dengan pria pilihan keluarga, dan memilih pria sederhana yang bekerja sebagai guru ngaji di kampung. Seorang lelaki yang memperkenalkan Rafa pada makna keikhlasan, bukan kekuasaan. Tapi pernikahan mereka dianggap aib. Sulaiman,
yang saat itu masih dikelilingi para penasihat rakus, menerima hasutan bahwa Rafa telah menurunkan martabat keluarga. Maka segala akses ditutup. Namanya dihapus dari silsilah. Dan saat Rafa hamil, mereka mengirim orang untuk menculik bayi itu setelah lahir. Bayi itu adalah Arka. Tapi Rafa tak tinggal diam. Ia berusaha membawa Arka lari. Namun di tengah pelarian, sesuatu terjadi. Mobil mereka terguling dalam kecelakaan yang tidak wajar. Suaminya meninggal di tempat. Rafa selamat, tapi Arka hilang. Beberapa minggu kemudian, seseorang meletakkan Arka di depan panti, dengan catatan kecil yang menyebut harapan bahwa anak ini kelak jadi hamba yang dicintai Allah. Rafa mencarinya bertahun-tahun, tapi tak pernah menemukannya. Sampai ajal menjemput, ia tetap menulis di buku hariannya, berharap suatu hari anaknya akan membaca isi hatinya yang berdarah, namun penuh cinta. Arka menjatuhkan buku itu. Tubuhnya gemetar. Dadanya sesak. Ia bukan anak buangan. Ia adalah korban dari keluarga yang lebih peduli pada nama besar daripada kasih sayang. Dan sekarang, orang-orang itu masih ada. Masih berkeliaran. Masih hidup nyaman. Sementara kebenaran dikubur di balik senyum pura-pura dan suara sopan yang mematikan. Tangannya mengepal. Tiba-tiba, dari balik lemari besi, ia melihat cahaya kecil. Ada tombol rahasia di balik rak. Dengan hati-hati, Arka menekannya. Sebuah pintu kecil di lantai terbuka. Tangga menurun ke ruang bawah tanah. Arka menuruni anak tangga satu persatu. Gelap, lembab, tapi di ujungnya, ia menemukan ruang kecil berisi benda-benda pribadi Rafa. Pakaian, kalung, surat-surat dan sebuah foto terakhir. Foto Rafa bersama Raihan. Bersama. Arka menatapnya tak percaya. Di belakang foto itu, ada tulisan singkat. Kau adalah keluargaku. Tapi mengapa kau juga yang mengkhianatiku? Dunia seakan runtuh di hadapan Arka. Raihan bukan hanya tahu soal Rafa. Ia bagian dari masa lalu kelam itu. Dan kini, ia adalah bagian dari ancaman yang sedang mengincar dirinya. Arka naik kembali ke atas. Nafasnya berat, tapi hatinya kini berbeda. Kini ia tahu siapa yang bermain dalam bayang-bayang. Kini ia tahu bahwa rumah ini tak hanya mengurung warisan, tapi menyekap rahasia yang bisa membunuh siapa saja yang berani membukanya. Namun Arka tidak lagi takut. Karena kini, ia bukan lagi anak yang mencari asal-usul. Ia adalah darah yang kembali menuntut keadilan. Dan mulai malam ini, rahasia itu tak akan diam lagi. Langit sore tampak kelabu. Angin berembus pelan di antara sela-sela jendela tua rumah Mahendra, membawa aroma tanah basah dan kesunyian yang pekat. Arka berdiri di depan kamar kakeknya, dengan napas yang belum juga stabil sejak menemukan bukti keterlibatan Raihan dalam kisah kelam ibunya, Rafa. Tangan Arka masih gemetar, namun bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dirinya. Amarah, kehilangan, dan kebenaran. Semuanya bersatu menjadi kobaran api yang tak bisa padam begitu saja. Ia ingin jawaban. Tidak lagi dari kertas tua atau buku harian. Tapi dari satu-satunya orang yang masih hidup dan tahu segalanya. Sulaiman Mahendra. Dan sore itu, setelah 3 hari koma, Sulaiman membuka mata. Kamar dipenuhi keheningan saat Arka masuk. Tuan Sulaiman terbaring lemah di ranjangnya. Tubuhnya terlihat lebih ringkih. Namun sorot matanya menyala. Ada sesuatu yang ia tunggu, dan kini telah datang. Kamu menemukan kamar itu, bukan? Bisik Sulaiman. Arka mendekat, duduk di kursi samping. Ia tidak menjawab dengan kata, hanya mengangguk pelan. Aku tahu suatu hari kamu akan menemukannya, ucap Sulaiman. Suaranya pelan, namun mengandung beban bertahun-tahun yang terpendam. Kenapa kau tak pernah mengatakan yang sebenarnya sejak awal? Suara Arka mulai bergetar. Sulaiman menatap langit-langit. Aku pengecut. Aku lebih memilih jadi penguasa daripada menjadi ayah. Dan ketika kehilangan Rafa, aku tidak hanya kehilangan anak, aku kehilangan diriku sendiri. Ia menarik napas berat. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu yang lebih penting dari semua dokumen, semua surat, bahkan darah.
Arka menatapnya. Kening berkerut. Rafa memang ibumu. Tapi kamu bukan cucuku, Arka. Detik itu juga, dunia seolah berhenti berputar. Apa yang baru saja ia dengar? Arka berdiri. Apa maksudnya? Saya bukan cucu Anda. Sulaiman menatapnya. Tak berkedip. Kamu adalah anak dari wanita lain. Seorang bayi yang diambil dari rumah sakit yang sama, malam ketika Rafa melahirkan. Arka menegang. Rafa melahirkan anak perempuan. Tapi ada yang menukarnya. Semua karena rencana gila Raihan dan pamannya. Mereka ingin menghapus darah Rafa dari garis keluarga. Mereka tak bisa membiarkan anak hasil pernikahan. Aib, itu mewarisi apapun. Maka bayi itu, bayi Rafa, dibawa pergi, disembunyikan, dan kamu, yang tak memiliki nama, ditinggalkan di tempat Rafa melahirkan. Lalu secara tak sengaja kau ditemukan oleh perawat yang mengira kamu anaknya. Arka terduduk. Lalu, siapa saya? Suaranya seperti keluar dari jurang sunyi. Sulaiman menggeleng. Kami tidak pernah tahu siapa orang tuamu. Tapi satu hal yang tak pernah kulupakan, adalah mata itu. Mata yang tidak penuh dendam meski hidupmu penuh luka. Rafa tahu kamu bukan anaknya, Arka. Tapi dia memilihmu. Dan saat ia tahu bahwa anak kandungnya telah diambil, ia tidak menyerah. Ia melindungimu. Ia mencintaimu seolah kamu darahnya sendiri. Arka tak bisa menahan air matanya. Tubuhnya lunglai. Jadi, semua ini salah. Semua yang kupercaya. Semuanya keliru. Sulaiman memegang tangannya. Lemah namun kuat. Tidak, Arka. Justru karena kamu bukan bagian dari kami. Karena kamu bukan dari darah Mahendra, kamu satu-satunya yang layak menjaga semua ini. Arka menggeleng. Air mata jatuh deras. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Sulaiman menatapnya dalam-dalam. Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu bisa menjadi seseorang. Karena kamu dibesarkan tanpa tamak. Tanpa diajari menghitung uang sebelum bersujud. Kamu lebih dulu mengenal kesakitan sebelum warisan. Dan karena itulah, kamu berbeda. Sulaiman memberikan amplop terakhir. Di dalamnya, ada dokumen baru. Perubahan wasiat yang ditandatangani ulang seminggu sebelum ia jatuh sakit. Isinya jelas. Warisan tetap jatuh kepada Arka. Bukan karena garis darah, tapi karena keyakinan. Pak Adrian hadir dan mengesahkan bahwa semua sah. Meski secara hukum Arka bukan ahli waris darah, namun sebagai pihak yang ditunjuk secara sadar dan sah oleh pemilik aset, ia berhak atas semua. Dan itu artinya, Raihan kehilangan segalanya. Malamnya, Arka duduk di ruang ibunya, yang bahkan bukan ibunya. Pikiran di kepalanya berputar seperti angin topan. Ia bukan anak Rafa. Ia bukan cucu Sulaiman. Ia bukan siapa-siapa. Tapi kenapa semua ini terasa begitu dalam? Ia mengambil buku harian Rafa, membuka halaman terakhir. Kepada anak yang kuanggap anakku, jika kau menemukan tulisan ini, dan suatu hari tahu bahwa kita bukan darah yang sama, ketahuilah, darah hanya mengalirkan warisan. Tapi cinta, itulah yang menjadikanmu waris sejati. Arka memeluk buku itu seperti memeluk pelukan yang tak pernah sempat terjadi. Ia menangis. Ia tersungkur dalam sujud. Ya Allah, jika aku bukan siapa-siapa, izinkan aku menjadi sesuatu hanya karena ridho MU. Jika aku tak berasal dari garis mulia, izinkan aku membawanya pada jalan yang kau muliakan. Fajar mulai menyingsing di balik jendela besar rumah Mahendra. Cahaya menembus tirai, membasuh ruangan yang lama terkubur dalam rahasia. Dan di tengahnya, berdiri seorang anak yatim, yang bukan darah siapa-siapa, namun kini telah menjadi penjaga sesuatu yang jauh lebih besar dari nama. Ia bukan pewaris karena nama. Ia adalah pewaris karena hati. Mentari menyingsing perlahan, namun bagi Arka, pagi itu bukan sekadar pergantian waktu. Itu adalah titik di mana seluruh hidupnya benar-benar berubah. Bukan karena warisan, bukan pula karena ia telah resmi menjadi pemilik sah rumah dan kekayaan Mahendra. Tapi karena pada akhirnya, ia tahu siapa dirinya.
Bukan karena nama yang melekat, tapi karena siapa ia memilih untuk menjadi. 3 hari setelah pengakuan Sulaiman Mahendra, berita tersebar. Media mulai menulis ulang kisah warisan keluarga Mahendra, tapi dengan satu kejutan besar. Pewaris sah kekayaan triliunan bukan berasal dari garis darah. Namanya Arka. Seorang yatim piatu. Tanpa marga, tanpa silsilah. Semua kalangan elit terhenyak. Skandal keluarga kembali dibuka. Namun yang lebih mengguncang dari semua itu adalah satu langkah yang diambil Arka, yang tidak pernah diduga siapapun. Ia mengadakan konferensi pers terbuka. Di aula besar rumah Mahendra, tempat para keluarga dulu saling berebut tahta, kini berdiri Arka sendirian. Tubuhnya tegap, tapi sorot matanya tenang. Di hadapannya, ratusan mata wartawan, pengacara, dan para tokoh bisnis menatap penuh tanda tanya. Dan saat mikrofon mulai menyala, ia bicara. Saya tahu banyak dari kalian bertanya, siapa saya? Kenapa saya yang menerima semua ini? Bukan anak-anak kandung beliau? Jawabannya sederhana, karena saya tidak pernah memintanya. Saya tidak datang dengan tangan menengadah meminta warisan. Saya datang dengan luka. Dan yang saya terima bukan hanya harta, tapi beban. Beban sejarah keluarga yang disembunyikan. Luka-luka yang ditutup atas nama kehormatan, dan pengkhianatan yang dibungkus dalam senyum sopan. Ruangan sunyi. Saya bukan darah Mahendra. Dan saya tidak ingin jadi bagian dari nama yang tidak tahu bagaimana mencintai. Tapi saya adalah bagian dari kebenaran yang selama ini kalian tutup-tutupi. Maka hari ini, saya tidak akan menagih balas. Saya juga tidak akan mempertahankan semuanya. Karena saya percaya, yang datang dari Allah tidak akan pernah salah arah. Semua kepala menunduk. Saya akan mendirikan yayasan atas nama Rafa. Untuk para anak yatim. Untuk anak-anak yang seperti saya. Yang hidup tanpa nama, tanpa asal, tapi memiliki hak untuk bahagia. Sebagian besar warisan ini akan saya serahkan untuk mereka. Rumah ini juga akan saya ubah. Bukan lagi tempat perebutan kekuasaan. Tapi tempat belajar, tempat aman, tempat menghafal ayat-ayat suci. Seseorang dari belakang berdiri. Itu Raihan. Wajahnya berbeda. Tidak lagi sombong, tidak lagi licik, tapi penuh keterkejutan dan kehampaan. Kenapa? Kau lakukan ini? Kau bisa membalas kami semua. Arka menatapnya. Karena saya tidak ingin jadi seperti kalian. Suara itu bukan teriakan, tapi tenang dan tajam. Hari demi hari berlalu. Tuan Sulaiman meninggal dengan tenang seminggu kemudian, di pelukan Arka. Ia sempat membuka matanya sekali lagi, hanya untuk berkata, "Kamu telah menebus dosaku, dengan jalan yang jauh lebih terhormat daripada aku sendiri." Pemakamannya sederhana, tidak megah, tidak dipenuhi orang-orang penting. Tapi di antara hadirin, ada anak-anak yatim yang mulai berdatangan ke rumah itu. Mereka tidak membawa nama besar, tapi mereka membawa senyum tulus, yang tak pernah Arka lihat sebelumnya di rumah ini. Raihan dan keluarganya meninggalkan kota. Mereka tidak dipenjara, karena Sulaiman sebelumnya telah menahan tuntutan hukum. Tapi mereka pergi dengan membawa malu yang tak bisa dibersihkan oleh uang atau jabatan. Arka memilih tetap tinggal di rumah itu. Bukan sebagai pewaris, tapi sebagai penjaga. Ia menempati kamar kecil di sayap timur, meninggalkan kamar mewah yang disiapkan untuknya. Ia mulai mengajar anak-anak, mengajarkan doa, mengenalkan cinta kepada Allah, mengenalkan arti sabar dan syukur yang selama ini hanya jadi teori. Malam-malamnya kini tak lagi diganggu suara tangis. Tak ada lagi bunga melati di lantai. Tak ada lagi bayangan samar yang berdiri di sudut kamar. Yang tersisa hanya kedamaian. Sebab apa yang selama ini mengganggu rumah itu bukan hantu, tapi luka yang belum diikhlaskan. Dan ketika luka itu sudah diberi cahaya, maka semuanya menjadi tenang. Di akhir bulan, Arka berdiri di depan makam sederhana Rafa, yang kini sudah dipindahkan ke taman belakang, tempat melati tumbuh dengan sendirinya. Ia menaburkan bunga, lalu berdoa lama. Ya Allah, wanita ini bukan ibuku, tapi mencintaiku seperti anaknya.
Lelaki yang telah pergi bukan darahku, tapi menempatkanku seperti warisan hidupnya. Dan aku, yang dulu bukan siapa-siapa, kini kau beri tempat untuk menebus semuanya. Jangan biarkan aku lalai. Jangan biarkan aku merasa besar karena harta. Jangan biarkan aku terjerat nama besar. Jadikan aku tetap hamba MU, meski dunia menaruh mahkota di kepalaku. Air matanya jatuh. Tapi bukan tangisan duka, melainkan rasa syukur yang tak terucapkan. Dan dari kejauhan, rumah besar itu tampak berbeda kini. Pintu-pintunya terbuka lebar. Anak-anak tertawa di taman. Perpustakaan tak lagi berdebu. Aula digunakan untuk halakah. Kolam yang dulu kering kini menjadi tempat wudhu. Dari rumah kutukan, telah lahir tempat berkah. Dan seorang anak yatim telah menjadi penjaga rahmat.